Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Hasbullah dengan NIM B1B1230061. Di sini saya akan membahas tentang proyek pabrik yang mengalami kegagalan, khususnya di wilayah Kota Jambi, yaitu RTH Putri Binamasa Kota Jambi atau ruang terbuka hijau Putri Binamasa Kota Jambi yang terletak di Pasar Angsuduo, Kota Jambi, di mana pembangunan RTH ini yang dianggarkan kurang lebih 35 miliar diharapkan sebagai tempat terbuka hijau wilayah kota di Kota Jambi, yang mana diharapkan pembangunan ini sesuai dengan rencana dan harapannya. Kan tetapi setelah dibangun, hasil yang didapat di lapangan dan direncanakan itu berbeda. Melihat anggaran ini cukup besar, maka dari itu di sini saya akan membahas ini tentang kegagalan proyek tersebut. Pokok pembahasannya mengenai analisis penyebab kegagalan proyek. Analisis yang pertama yaitu kondisi proyek yang memprihatinkan. Bisa dilihat dalam tampilan PPT ini, itu kondisi jalan atau batu konblok itu sudah mulai hancur ya. Sini dijelaskan setelah 6 bulan pembangunan, RTH yang diharapkan jadi ruang publik yang bermanfaat justru mengalami banyak masalah. Banyak tanamannya mati, infrastruktur seperti jalan blok hancur, dan tidaknya aliran listrik di lokasi tersebut. Proyek ini seharusnya memberikan manfaat ekologi, sosial, dan estetika, namun kenyataannya menjadi simbol pemborosan anggaran. Dan penyebab yang kedua yaitu kurangnya perencanaan dan partisipasi publik. Salah satu faktor utama kegagalan proyek ini adalah kurangnya perencanaan yang matang. Proyek ini dibangun dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekosistem setempat. Prinsip dasar perencanaan RTH seperti partisipasi publik dan berkelanjutan tampaknya diabaikan, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu masalah pengelolaan dana publik. Pengelolaan dana publik dalam proyek ini juga dipertanyakan. Masyarakat tidak merasa bahwa dana sebesar Rp 35 miliar tidak digunakan secara transparan dan akuntabel. Banyak yang mempertanyakan kemana uang tersebut sebenarnya pergi dan mengapa proyek ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ada indikasi bahwa proyek ini mungkin menjadi ajang pemborosan anggaran demi pencitraan penguasa semata. Bisa dilihat di gambar pada PPT ini. Ini adalah rancangan dari proyek RTH, di mana kalau kita bisa lihat sungguh sangat estetika, sungguh sangat tertata rapi dan sangat indah ruang terbuka hijau ini. Namun pada kenyataannya sungguh memprihatinkan. Bisa lihat pada contoh seperti ini, kondisi jalan dan terdapat genangan air banjir di lokasi tersebut, dan mana ruang terbuka hijau situ tidak ada sama sekali ruang terbuka hijau, melainkan tempat yang panas dan gersang, hanya semak-semak belukar saja yang ada. Jadi dari opini penyebab analisis kegagalan proyek tersebut, di sini saya mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan dari proyek tersebut. Yang pertama yaitu evaluasi proyek, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang telah dilaksanakan untuk memahami kesalahan dan kekurangan. Jadi proyek tersebut harus segera dievaluasi, harus menindaklanjuti apa saja yang terjadi di lapangan mungkin atau dari proses-proses yang lainnya. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah partisipasi masyarakat, mengedepankan partisipasi masyarakat dan dalam perencanaan proyek agar kebutuhan mereka dapat terakomodasi. Jadi hal yang sangat penting sekali di sini ya, dimana dalam pembangunan pelaksana maupun pembangunan proyek itu harus
melibatkan masyarakat setempat, mana masyarakat bisa menyuarakan dan memberikan masukan yang komprehensif serta membangun untuk keberlanjutan proyek tersebut. Jangan seolah-olah proyek tersebut hanya dibangun untuk menjadi ladang korupsi bagi pemerintah. Yang ketiga yaitu transparansi pengelolaan anggaran. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dalam poin transparan dan pengelolaan anggaran ini, itu sangat penting sekali. Melihat anggaran yang cukup besar, namun kenyataan di lapangan itu sangat mengecewakan. Terlebih, anggaran 35 miliar itu tidak sebanding dengan RTH yang fasilitasnya ala kadarnya dan kondisinya itu tidak tertata dengan rapi. Oleh karena itu, pentingnya transparansi anggaran dan juga pengawasan anggaran tersebut agar tidak terjadi tindakan-tindakan penyelewengan seperti tindakan-tindakan korupsi, gratifikasi maupun hal yang lainnya. Mungkin demikian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai analisis proyek publik yang mengalami kegagalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.